Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang 5 suku terbesar yang ada di Sulawesi Tenggara. Nah, tujuan daripada video ini adalah salah satu menjalankan tugas dari kepada yang berpihak, kami hanya menjalankan. Jadi ya mohon di subscribe atau like dan bisa juga di share. Ya, sebelum lanjut ke pembahasannya, saya terlebih dahulu memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Lia Marlina dengan stambuk 027, kelas A dari jurusan Bahasa dan Sastra, Prodi S1 Sastra Indonesia di Fakultas Ilmu Budaya di Universitas Halim Perdana. Baik, sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Yang pertama itu pembahasan suku Tolaki, suku Moronene, suku Wawoni, kemudian ada suku Buton dan suku Muna. Nah, itulah yang akan saya bahas di video kali ini. Baik, langsung saja pada pembahasannya. Di sini saya akan membahas tentang keseniannya. Ya, pembahasan pertama yaitu suku Tolaki. Seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini merupakan salah satu kesenian dari suku Tolaki yang ada di Sulawesi Tenggara. Tarian ini merupakan tari lulo atau molulo. Tarian ini dilakukan oleh pria, wanita, tua, muda, itu saling berpegangan tangan dan mengikuti irama gong sambil membentuk sebuah lingkaran. Nah, namun seiring perkembangannya zaman, irama gong ini digantikan dengan sebuah alat musik elektronik, yakni di mana yang dimaksud ini adalah alat elektron atau organ tunggal. Nah, arti dari tarian molulo atau lulo itu sendiri adalah untuk mencerminkan bahwa masyarakat suku Tolaki ini masyarakat yang cinta damai dan mengutamakan persahabatan dan persatuan dalam menjalani kehidupannya. Itu saja yang ada di pembahasan dari suku Tolaki. Selanjutnya kita ke pembahasan kedua, yaitu suku Moronene. Seperti pada lihat gambar dua lagi ini, itu merupakan salah satu kesenian yang ada di suku Moronene, tepat di Pulau Kabaena atau Toko Tua yang di Kabupaten Lumana. Nah, ini merupakan tari lumense. Istilah lumense itu sendiri diartikan sebagai mengais sambil meloncat-loncat. Nah, tari yang dulunya sakral sekarang digantikan atau digunakan untuk menyambut tamu daripada pesta-pesta rakyat. Nah, kemudian tari ini juga menggunakan parang dan beberapa pohon pisang sebagai properti. Biasanya di tari lumense ini dibawakan oleh 12 orang perempuan, 6 sebagai laki-laki dan 6 sebagai perempuan. Dulu lumense ini menjadi bagian dari Peolia, yakni ritual penyembahan roh halus untuk tolak bala. Awalnya tidak semua orang bisa menarikannya karena penari dipilih berdasarkan garis keturunan yang disebut walia. Mereka menari dalam kondisi keadaan kesurupan. Kemudian itu tidak berhenti sampai semua pohon pisang itu ditebas. Nah, itu saja yang saya dapat dari pembahasan suku Moronene ini. Sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Baik, langsung saja pada pembahasan yang ketiga, yaitu suku Wawoni. Salah satu kesenian dari suku Wawoni ini adalah tari molihi. Tari ini merupakan tari yang sangat erat dengan masyarakat yang bekerja sebagai petani. Coba kita lihat gambarnya. Ya, gambarnya di bawah ini. Nah, tarian ini mengandung makna yang baik untuk diketahui dan dipahami oleh manusia karena memiliki nilai yang banyak mengajarkan seseorang untuk menjadi pribadi yang bekerja keras dan tidak mudah menyerah. Namun, seiring perkembangannya zaman lagi, masyarakat Wawoni yang dulunya
bekerja sebagai petani padi ladang. Nah, sekarang telah tergantikan oleh petani padi sawah. Nah, kemudian dalam gerak tari Moli ini juga terdapat 3 tahapan yang terdiri dari 9 gerakan. Adapun tahapan geraknya yang pertama itu pembukaan, kemudian inti dan penutup. Nah, itu saja pembahasan atau penjelasan dari kesenian suku Wawoni. Ya, selanjutnya kita ke pembahasan berikutnya lagi, yaitu suku Buton. Nah, sebelum lanjut ke penjelasannya, kita lihat dulu gambarnya yang ada di bawah ini. Ini merupakan salah satu kesenian dari suku Buton. Nah, tarian ini merupakan tari Kalegoa, di mana istilah yang digunakan untuk menyebut sapu tangan kebesaran gadis pingitan. Bentuknya itu segitiga dan berhias dengan ornamen khas daerah Buton. Adapun dalam tari Kalegoa ini digambarkan suka duka gadis-gadis suku Buton ketika menjalani suatu tradisi pingitan yang disebut poso. Dalam tradisi poso ini, para gadis tersebut diberi petuah-petuah, kemudian dan nasihat-nasihat orang tua agar menjadi seorang gadis yang dewasa dan matang dalam berumah tangga. Nah, kemudian tarian ini diciptakan oleh Laode Umuribolu kalau nggak salah. Ini pernah diciptakan juga, ini pernah dipentaskan pada acara resepsi kenegaraan 17 Agustus pada tahun 1972 di Istana Negara itu hari. Nah, itu pembahasan atau penjelasan dari suku Buton. Yang terakhir adalah kita ke pembahasan suku Mona. Baik, sebelum lanjut ke pembahasan atau ke penjelasannya dari suku Mona, terlebih dahulu saya perlihatkan dulu gambarnya yang ada di bawah ini. Ya, tari tersebut merupakan tari lenda yang dimana tari tradisional yang berasal dari Kabupaten Muna atau suku Muna. Tarian ini biasanya diiringi dengan alat musik mololo atau gong, gendang, dan dengu-dengu. Dulu sebelum adanya alat musik yang gendang atau gong dan dengu-dengu ini, biasanya masih menggunakan alat musik makatau. Nah, tarian lenda ini berfungsi sebagai tarian adat dari daerah Muna atau Kabupaten Muna yang selalu dilaksanakan dalam upacara karya oleh gadis-gadis remaja yang diupacarakan. Biasanya yang dimainkan itu berjumlah 6 orang putri atau bisa juga lebih dari 6 itu. Itulah pembahasan dari suku Muna dan suku-suku lainnya. Mungkin cukup sampai di sini saja.